Tadi sudah dapat kesimpulan kan bahwa pemantulan itu berdasarkan permukaannya. Nah, kalau permukaannya kasar dipantulkan baur, permukaannya halus atau rata, ya, pemantulannya teratur. Nah, di sini ada satu ilmuwan yang mempelajari atau mengkaji lebih lanjut tentang pemantulan teratur, ya, sehingga diperoleh satu hukum pemantulan cahaya, ya, ilmuannya namanya Snellius. Saya ambil contoh permukaan yang teratur, cermin, ya. Nah, apabila ada sinar laser datang pada sudut tertentu, ini sinar datang, otomatis begitu mengenai cermin akan dipantulkan, namanya sinar pantul. Nah, titik antara sinar datang dan sinar pantul ini saya tarik garis lurus, namanya garis normal. Maka kita dapat melihat di sini ada sudut yang terbentuk, ya. Sudut antara garis normal dan sinar datang ini namanya sudut datang. Garis normal dengan sinar pantul namanya sudut pantul. Nah, garis normal dan bidang cerminnya ini membentuk 90 derajat, ya. Nah, di sini ada simbol I itu insiden kejadian, ya, kejadian datang. R itu reflected itu dipantulkan. Nah, sehingga di sini dapat kesimpulan bunyi dari hukum pemantulan menurut Snellius. Yang pertama adalah sinar datang, sinar pantul, garis normal pada satu bidang datar yang sama atau terletak pada satu bidang datar yang sama. Yang kedua, sudut datang yang terbentuk ini nilainya atau besarnya sama dengan sudut pantul. Nah, bagaimana penerapannya pada soal? Kita ambil contoh soal. Ada cermin datar, kemudian ada sinar yang ditembakkan pada sudut sinar datang, ya, pada sudut 20, ya, otomatis pasti akan dipantulkan, ya. Nah, pertanyaannya pemantulannya, sudut pantulnya berapa, ya. Nah, di sini sudah ada clue-nya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kalau mau tahu sudut pantul, tinggal cari sudut datang, ya, tinggal ditarik garis normal. Sudut datangnya kita cari dulu. Ini kan 90 derajat, ya. Ini 90 derajat. Berarti kan sudut pantul itu, ya, 90 derajat itu 20 tambah sudut pantul, sehingga sudut pantulnya kita peroleh bukan sudut pantul, sudut datang, ya, ini sudut datang kita peroleh 70 derajat. Nah, begitu sinar datang kemudian dipantulkan. Nah, sekarang baru sudut pantulnya berapa. Nah, menurut hukum pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul, sehingga kalau sudut datangnya 70 derajat, otomatis sudut pantulnya juga 70 derajat. Itulah contoh dari hukum pemantulan cahaya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sifat cahaya berikutnya. Nah, pertanyaannya tadi pemantulan sudah, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau cahaya itu melewati sebuah benda, ya? Apakah cahaya itu bisa menembus semua benda atau tidak? Nah, tentunya tidak semua, ya. Jadi tidak semua benda bisa ditembus oleh cahaya. Nah, oleh karena itu berdasarkan kemampuannya, ya, kemampuan cahaya dalam menembus benda itu dibedakan ada
3 macam kelompok benda. Yang pertama, ini ada gelas sama air, ya, dikelompokkan pada benda bening atau transparan. Kalau benda bening transparan, cahaya itu otomatis bisa diteruskan. Benda bening contohnya kaca bening ya, itu bisa diteruskan cahayanya. Air jernih itu bisa meneruskan cahaya. Nah, ini yang kedua. Nah, ini kelompok benda keruh, ya, atau hanya tembus sebagian. Nah, contohnya kain, kertas, ya, di sini contohnya mangkok, tapi bagian bawahnya itu keruh, jadi enggak bening. Karena keruh, bisa dilihat di gambar, ya, di gambar ini hanya sedikit cahaya yang tertembus atau lewat, ya, hanya sebagian. Nah, ada juga benda yang sama sekali, ya, tidak bisa dilewati oleh cahaya. Ya, ini namanya kelompok benda gelap. Nah, contohnya apa benda gelap? Batu, ya, kayu, tembok. Ya, jadi contohnya misalnya ruangan ini ada cahaya lampu, ruangan sebelah, ya, tidak ada sumber cahaya, ya. Nah, cahaya di sini tidak bisa tembus karena terhalang, ke ruang sebelah tidak bisa tembus karena terhalang tembok. Nah, itu termasuk tembok masuk benda gelap. Nah, sehingga kesimpulannya kita mendapatkan sifat cahaya yang ketujuh. Ya, sifat cahaya yang ketujuh yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Ya, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ketika menembus benda bening, maka kita akan mendapatkan sifat yang lain lagi. Kasih contoh ini. Ada dua awannya ke sana, ya. Begitu diisi air, ternyata satunya belok. Seolah-olah itu sebenarnya, seolah-olah belok. Nah, contoh lagi. Nah, kalau kamu punya pensil atau bolpen, kamu masukkan ke gelas berisi air, kalau lihat dari samping itu kamu melihatnya seolah-olah bengkok. Kalau dari sudut pandang atas itu juga bengkok, ya, pensilnya bengkok. Nah, ini sifat berikutnya yang ke-8, bahwa cahaya ketika melewati benda bening ini, ya, cahaya ketika melewati benda bening itu bisa dibelokkan atau dibiaskan, istilahnya refraksi. Kalau tadi refleksi, dipantulkan, kalau ini refraksi, dibelokkan. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira apa yang menyebabkan cahaya itu bisa dibelokkan? Ya, kira-kira apa? Ayo, coba kamu pikir. Ya, benar sekali. Ya, cahaya datang, ya, di gambar ini melewati beberapa medium. Kalau gambar yang pertama ini, ya, mediumnya apa kira-kira? Udara dan air atau gelas, itu medium. Begitu cahaya melewati dua medium yang berbeda, ya, maka akan dibelokkan. Nah, jadi peristiwa pembelokan cahaya, faktor utamanya adalah perbedaan medium yang dilewati oleh cahaya, ya, atau refraksi. Nah, kita kaji lebih lanjut tentang pembelokan cahaya atau istilahnya pembiasan, ya, refraksi. Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasinya. Itu ada laser, ya, ditembakkan. Ternyata kalau kamu amati kan bengkok ini, ya.
Nah, kenapa bengkok? Ada dua medium di sini. Karena disinarkan dari atas, otomatis yang atas ini udara. Begitu masuk ke air medium kedua, maka dibengkokkan cahayanya. Ya, kita ilustrasikan. Ya, ini misalkan ada dua medium. Medium pertama udara, medium kedua air. Kemudian ada laser menembakkan sinar datang. Ya, dengan kecepatan V1 kita anggap. Nah, begitu masuk ke medium kedua air, maka sinarnya akan dibelokkan atau dibiaskan. Namanya sinar bias. Nah, titik pertemuan sinar datang sinar bias ini kalau saya tarik garis lurus ya, dengan kecepatan V2 ya tentunya. Untuk sinar biasnya kita tarik garis lurus. Nah, ini namanya garis normal. Nah, dari sini kita bisa memperoleh hukum pembiasan cahaya. Oleh Snellius juga ada pemantulan, ada pembiasan ternyata. Nah, di hukum pembiasan bunyi yang pertama, sinar datang, ya, sinar bias, ya, terletak dan garis normal terletak pada satu bidang datar yang sama. Nah, kalau ada garis normal, ada sinar datang, maka bisa kita tarik sudut, namanya sudut datang. Ada sinar bias, ada garis normal, kita tarik, namanya sudut bias. Ya, jadi ini dibelokkan, sudut bias. Nah, sekarang kita pikir, kita logika, ketika sinar datang dengan kecepatan tertentu masuk ke medium, ya, udara sama air lebih rapat siapa? Ya, lebih rapat air, ya. Karena lebih rapat air, otomatis begitu masuk air sinarnya, ya, kecepatannya makin cepat apa makin turun? Ya, makin turun, ya. Jadi karena mediumnya makin rapat, makin terhambat, sehingga sinarnya dibengkokkan, ya, makin mendekat ke garis normal. Nah, berarti kita tidak bisa menyimpulkan seperti hukum pemantulan, ya, sudutnya tidak bisa kita simpulkan sama di sini. Ya, jadi besar sudut datang tidak sama dengan sudut bias, misalnya tidak sama. Ya. Nah, karena medium udara ini kerapatannya kurang daripada air atau air lebih rapat, ya, maka sinar biasnya ini mendekati. Nah, hukum yang ketiga bunyinya, ya, karena kecepatan F1 nya otomatis lebih besar, ya. Sinar datang dari medium kurang rapat itu di sini udara menuju ke rapat, udara menuju ke air, otomatis akan dibiaskan mendekati garis normal atau sebaliknya. Ya, kita kaji lebih dalam yang hukum yang ketiga tadi. Nah, ini tadi yang pertama ya, dari medium kurang rapat menuju ke medium yang rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi sudut biasnya mendekati. Nah, kemudian bunyi yang ketiga kalau dibalik, ini dari medium rapat ke kurang rapat, air ke udara, maka sinar datang, sinar biasnya makin jauh. Ya, sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, yang ketiga, kalau sinar datangnya lurus dari atas, ya, membentuk 90 derajat terhadap bidang datar, maka tidak akan mengalami pembelokan, tapi diteruskan saja, ya. Jadi sinar bias sama sinar datangnya lurus tanpa ada pembelokan cahaya, diteruskan. Nah, ini hukum pembiasan cahaya yang ketiga.
Nah, penerapannya bagaimana? Kita jawab pertanyaan yang gambar yang tadi ya. Kalau kita melihat pensil dari sudut pandang atas ya, maka akan terlihat bengkok ya pensilnya. Kenapa? Nah, ini kita lihat. Masih ingat bagaimana cara kita melihat benda? Ya, kita melihat benda itu karena bendanya memantulkan cahaya. Jadi dari sumber cahaya ke benda baru ke mata. Nah, maka ini ilustrasinya di sini. Jadi anak panahnya cahaya kena benda, kemudian benda memantulkan karena ini pembiasan, jadi sinar bias ya, dibiaskan menuju ke mata. Lah ini bengkokan ini tidak nyata ya. Jadi yang terlihat mendekat ya ini beda ya, ini pensil, ini gambar, ini sedotan ya, tapi sama saja lah. Ini sebenarnya ini yang aktualnya, ini yang nyata, tapi dari sudut pandang terlihat agak naik ke atas. Nah, tak kasih contoh yang lebih dalam kehidupan sehari-hari ya. Misal ini contoh, seorang pemburu ikan dengan tombaknya. Dari kejauhan dia melihat ada ikan itu. Nah, pengen ditombak. Nah, ketika dia mau menombak, posisinya itu harus benda ikan yang dilihat secara langsung atau di posisi yang mana yang harus ditombakkan, A, B atau C? Ayo, kira-kira yang mana ditombak? Tetap di A atau ke posisi B agak ke bawah? Nah, jadi ketika kamu di danau lihat ikan ya, apakah kamu tombakkan ke ikan yang kamu lihat atau ke arah bawahnya ikan atau atasnya ikannya ya? Nah, yang benar ya, kalau kamu tombak sesuai penglihatanmu salah ya, karena itu cuma pembiasan aja. Nah, yang benar harus kamu tombakkan ke arah lebih bawah ya, jangan ditombakkan ke apa yang kamu lihat, tapi di bawahnya. Kenapa? Nah, ini jadi yang benar yang B ya. Kenapa seperti itu? Nah, jadi yang kamu lihat itu bayangan biasnya, karena ikan yang sebenarnya ada di sini jauh lebih dalam malah ya. Jadi pernah lihat kan ada sungai yang jernih sekali, kelihatan dangkal karena dia jernih, tapi sebenarnya lebih dalam. Nah, ini dari cahaya mengenai ikan, kemudian sinar datang dibiaskan ke arah mata kamu. Jadi ini bukan ikan sebenarnya lebih bawah ya. Jadi posisi ikan, posisi yang kamu lihat. Nah, sama juga kalau ada ikan yang makan serangga, biasanya dari mulutnya nembakkan air ya. Jadi yang terlihat ini, padahal sebenarnya di sini ya serangga sebenarnya ya. Kenapa? Karena sinar mengenai serangga, terus serangga ini memantulkan sinar datang, begitu masuk ke ikannya mengalami pembiasan. Oke, sekarang kesimpulannya, sifat-sifat cahaya. Yang pertama tadi, cahaya adalah merambat tanpa memerlukan medium. Yang kedua, cahaya itu energi berbentuk gelombang elektromagnetik ya, kasat mata dipindahkan dalam bentuk radiasi, merambat dengan kecepatan 300 juta meter per second.
cahaya tampak punya rentang panjang gelombang 380 nano sampai 750 nanometer. Kesimpulan yang kelima, merambat lurus dan ke segala arah. Cahaya dipantulkan, direfleksikan, tadi hukum pemantulan juga. Terus cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan, baru saja tadi kita bahas. Nah, cahaya sebagai gelombang itu macam-macam sebenarnya sifatnya. Begitu cahaya sebagai gelombang itu bisa diuraikan, dispersi, ya, bisa dipadukan, interferensi, ya, dapat mengalami pelenturan, difraksi, mengalami perubahan arah getar, namanya polarisasi. Tapi fokus yang kita bahas untuk materi selanjutnya, pembentukan bayangan, ya, kita hanya bahas optik geometri. Yang mana yang optik geometri? Ya. Nah, optik geometri ya hanya nomor 5, ya, merambat lurus, dipantulkan, menembus benda bening, ya, dibelokkan atau refraksi, ya. Sementara cahaya sebagai gelombang itu sudah masuk ke optika fisis, nanti akan kamu pelajari di SMA. Oke, cukup sekian tentang sifat-sifat cahaya, ya. Ambil ilmunya, ya, pahami, ya. Nanti kita Pak WK akan jelaskan lebih lanjut untuk materi selanjutnya, pembentukan cahaya, ya. Oke, cukup sekian tentang sifat-sifat cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.